Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Jumat 15 Desember 2023. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus kiranya menyertai hidup kita sekalian. Puji Tuhan. Pembacaan firman Tuhan hari ini sampai pada 2 Korintus pasal yang kelima. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Baik, sebelum kita akan merenungkan bagian firman Tuhan hari ini, mari kita akan berdoa bersama. Tuhan Bapa di surga, di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan yang memelihara dan memberkati kami sampai hari ini. Biarlah setiap kebaikan Tuhan yang kami alami sungguh membuat kami semakin mengenal pribadi-Mu, dan pengenalan akan Tuhan mendorong kami untuk hidup dalam ketaatan firman-Mu. Karena itu setiap kali kami membaca, merenungkan firman-Mu, Kau yang mampukan untuk kami dapat memahami, serta lebih dari semua itu kami dapat menggenapinya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, inilah diri kami sedia belajar firman Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. 2 Korintus pasal yang kelima akan saya bacakan di dalam ayat yang 11 sampai 21 menjadi bahan perenungan kita hari ini. Demikian firman Tuhan. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah hati kami nyata dengan terang, dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu, tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batiniah. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah, dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di zaman sekarang kita ini manusia semakin berfokus pada dirinya sendiri atau egosentris. Segala sesuatu menyenangkan hati saya, menguntungkan saya, pokoknya berpusat pada diri sendiri. Seperti tren yang sekarang ini kita juga miliki, yakni selfie, ya. Foto selfie membuat manusia semakin memuji diri sendiri dan puas terhadap keakuannya. Pujian lebih banyak diberikan kepada mereka yang secara fisik mungkin cantik, ganteng, atau memiliki postur tubuh yang baik. Mungkin juga dia yang kaya, ya, ataupun populer. Dan bukan kepada orang-orang yang benar atau yang taat.
Hal ini terjadi karena manusia terjebak dan terpenjara oleh berbagai hal duniawi. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita sadari bahwa hidup ini adalah anugerah Tuhan. Kita menjalaninya dengan kekuatan dan pengaturan dari Tuhan, hingga kelak kita menghadap kepada Tuhan. Hidup kita telah ditebus dengan bayaran yang sangat mahal, yakni nyawa Kristus, darah Kristus. Kita dibeli dengan harga yang sangat mahal, tidak terbeli secara materi. Apakah kita bisa membayar nyawa Yesus Kristus yang tersalib? Tentunya tidak bisa, ya. Karena itu bayaran penebusan kita adalah sangat mahal. Dengan demikian, sudah seharusnya kita hidup bukan untuk diri kita sendiri, melainkan untuk Sang Penebus yang sudah membayar kita dengan lunas. Hidup kita pergunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Dalam ayat yang ke-15 menyatakan demikian. Secara tidak sadar manusia hidup hanya untuk dirinya sendiri. Mereka berusaha mencukupi kebutuhan sendiri dan sedapat mungkin hanya berelasi dengan orang lain untuk menguntungkannya. Demikian juga orang baik. Berbuat baik dilakukan karena merasa nyaman untuk dirinya, bukan murni karena mengasihi atau melakukan firman. Pelayanan pun belum tentu murni karena mengasihi Tuhan. Bisa jadi demikian, karena melayani bisa untuk membanggakan diri sendiri, untuk popularitas diri sendiri, atau membuat kita menjadi orang yang dikenal karena pelayanan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ayat yang 17 menjelaskan, siapapun yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Tidak lagi hidup untuk dosa, tidak lagi hidup untuk keinginannya sendiri atau ambisi sendiri, tetapi di dalam Kristus kita hidup untuk Dia yang sudah menebus kita. Setiap orang percaya bermegah untuk kemuliaan Allah. Bermegahnya dia mampu menguasai diri. Dia mengakui adanya kuasa dari kasih Kristus yang bisa mengubah diri kita maupun juga orang yang ada di sekitar kita. Seperti inilah diri kita yang semestinya harus dilaksanakan ketika kita menjadikan Yesus adalah Tuhan kita dan Juru Selamat kita. Kita tidak ingin berdamai dengan keinginan daging yang memaksa kita melakukan berbagai hal yang tidak disukai oleh Tuhan. Kita hanya mau berdamai dengan Tuhan sehingga segenap pelayanan kita terima dari Kristus dan kita jalankan dengan penuh ketaatan. Marilah kita menghayati kasih Tuhan di dalam hidup kita dan menjalani hidup dengan senantiasa bertanya mengenai kehendaknya terhadap hidup kita. Kita layak bersyukur atas pengorbanan dan sungguh-sungguh mempersembahkan hidup kita untuk melayani Tuhan. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan atas firman-Mu. Biarlah kami menghargai pengorbanan Kristus, penebusan yang telah Engkau lakukan dalam hidup kami, sehingga kami tidak lagi dituntut oleh karena keberdosaan kami, karena semuanya sudah dijalani oleh Kristus ketika Engkau disalib. Kami yang berdosa dibenarkan oleh Kristus yang tidak berdosa, dan kami boleh dibenarkan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas semua anugerah yang besar itu. Biarlah kami mau meresponnya dengan hidup mentaati apa yang Tuhan kehendaki dan firmankan. Biarlah Tuhan menuntun kami. Kami menghargai anugerah yang sedemikian besar dalam hidup ketaatan kami akan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, inilah diri kami. Kami sedia untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.